Episode 10. Si kembar sakit. Delano pulang ke mansionnya. Ia disambut oleh kepala pelayan dan beberapa pelayan untuk membawakan tas dan jas Delano. "Pak Dani di mana, Mama?" tanya Delano menatap di sekitar. "Nyonya sudah menunggu Anda di ruang makan, Tuan," ujar Pak Dani, kepala pelayan itu. Delano berjalan ke ruang makan dengan wajah yang terlihat tak seperti biasanya. Malam ini wajahnya tampak cerah dan lebih hidup. Wajah yang 5 tahun lalu pernah terlihat sebelum kejadian nahas yang merenggut nyawa istri Delano terjadi. Pak Dani tampak begitu kaget melihat perubahan yang terjadi pada tuannya. Delano menghampiri Diana dan mencium pipi wanita parubaya itu. "Selamat malam, Ma." Diana mengernyit tak percaya melihat Delano tersenyum padanya. "Sayang, sepertinya kau sedang senang malam ini." Diana menatap lembut ke arah Delano. Delano membalas tatapan mata ibunya teduh dan menarik sudut bibirnya hingga lengkungan senyum tergambar di wajah tampan Delano. "Apa terlihat seperti itu?" Delano bertanya balik pada Diana, dan ibu dua anak itu mengangguk. Bahkan Claire pun sedikit heran karena memang selama 5 tahun ini senyum kakaknya itu sudah tak pernah terlihat. "Kakak punya pacar baru mungkin, Ma?" celutuk Claire. Delano langsung melotot menatap tajam adik semata wayangnya itu. Claire hanya tersenyum melebar menampakkan deretan giginya yang putih. "Oh ya sayang, apa tadi pemilik toko Dede Passion ke kantor untuk mengukur baju?" tanya Diana seraya meletakkan nasi berikut lauk di piring Delano. Dan lagi-lagi senyum Delano terbit dan ia mengangguk. "Oh ya Ma, tolong bilang pada Karissa untuk tidak datang lagi ke kantor. Aku tidak suka, lagi pula gara-gara dia anak-anak pemilik toko itu menangis ketakutan." "Oh ya ampun, apa itu benar? Kasihan sekali mereka. Tapi kenapa mereka bisa takut melihat Karissa?" tanya Diana bingung. "Mungkin wajahnya membuat mereka takut," jawab Delano asal. "Apa kakak lupa? Kakak menikahi saudaranya yang berwajah sama dengan Karissa. Berarti wajah istri kakak juga menakutkan?" Saut Claire. Tiba-tiba suasana di ruang makan itu menjadi hening. Delano sama sekali tak menunjukkan ekspresi apapun. Namun dapat Claire lihat wajah sang kakak berubah dingin. Claire merutuki kebodohannya. Dia bahkan memukul mulutnya sendiri. Di rumah Luciana saat ini, gadis itu sedang menyiapkan makan malam untuk dirinya dan kedua putranya. Meskipun di tengah kesibukannya ia tak pernah lalai untuk mengurus Depan dan Dapin. Semenjak pulang dari toko, Depan dan Dapin tampak lesu. Sebentar-sebentar mereka menggeliat. Lucy yang melihat kebiasaan kedua putranya langsung mendekat dan menyentuh kening mereka. Matanya langsung membulat saat suhu tubuh mereka terasa sangat menyengat kulit Luciana. "Sayang, kalian demam?" Lucy menatap Depan dan Dapin yang benar-benar terlihat lemas. "Bunda, kepala Dapin sakit. Kepala Depan juga, Bunda." Luciana berkaca-kaca melihat kedua putranya. "Sebentar, Bunda ganti baju dulu. Setelah ini kita ke dokter ya," ujar Luciana cemas. Delano yang sudah membersihkan dirinya entah mengapa terus-menerus teringat kedua putri Luciana. Demi mengobati rasa penasarannya, Delano meraih kunci mobil Range Rover putih miliknya. Ia akan mencoba pura-pura mendiskusikan detail kemeja dan jas yang akan ia kenakan. Setelah 15 menit menempuh perjalanan, Delano berhenti di seberang jalan. Ia tiba-tiba merasa gugup dan berdebar. Namun sekian detik kemudian Delano justru melihat Lucy yang tampak kepayahan menggendong dua bocah yang tak lagi kecil tubuhnya. Delano bergegas keluar dari mobil saat ia memperhatikan wajah Luciana yang tampak gusar. "Nona Lucy, ada apa dengan Pino dan Pano?" tanya Delano begitu tiba di hadapan Lucy. Lucy menatap Delano sekilas lalu menunduk. "Mereka demam," jawab Luciana singkat. "Aku antar kalian ke rumah sakit." Tanpa permisi, Delano mengambil Depan dari gendongan Lucy. Lucy hanya tertegun menatap Delano yang bertingkah berlebihan.
Tapi memang dirinya pun sudah merasa kepayahan jalan dari gang rumahnya, menggendong dua bocah itu untuk mencari taksi di pinggir jalan raya. Delano menarik tangan Luciana sampai membuat seluruh sendi tubuh Lucy terasa kaku. Lucy menatap tangannya yang saat ini sedang digenggam oleh Delano. Delano dapat merasakan jika saat ini Lucy begitu kaku. Apakah ini pertama kalinya ia bersentuhan dengan laki-laki? "Maaf, aku hanya takut kamu tertabrak jika berjalan sambil melamun," ujar Delano. Sesampainya mereka di depan mobil pre itu, Lucy menghempaskan tangan Delano. "Lain kali jangan seperti ini, Tuan. Aku hanya tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang." "Terserah padamu, Nona. Aku hanya memikirkan anak-anak ini jika sampai sesuatu yang buruk terjadi padamu," jawab Delano datar. Entah mengapa hatinya tiba-tiba memanas saat Lucy menghempaskan tangannya. Delano memasukkan Depan terlebih dulu. Setelah itu ia keluar dan masuk di pintu kemudi. Baru setelah itu Lucy menyusul Depan dengan masih menggendong Davin. Selama di perjalanan baik Delano maupun Luciana tidak ada yang berani buka suara. "Bunda, Depan mau ayah." Dek. Lagi-lagi jantung Delano seperti tertusuk sesuatu, rasanya benar-benar sakit mendengar anak itu mengigau tentang ayahnya lagi. Sementara Lucy menggigit bibir bawahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa jadi orang yang begitu egois saat ini. Demi karena takut kehilangan kedua anaknya, dia membuat Depan dan Davin harus merasakan kepahitan seperti ini. "Bunda janji setelah ini Bunda akan mencari keberadaan orang tua kalian bagaimana caranya. Meskipun setelah ini kita harus berpisah, Bunda rela asal kalian bahagia," batin Luciana. Begitu tiba di rumah sakit, Delano langsung menggendong Depan. Lucy hanya menatap sikap berlebihan Delano dengan wajah sendu. Dengan cepat, Delano sudah mendaftarkan kedua putra Luciana. Mereka masuk ke ruang IGD karena jam malam itu dokter anak sudah selesai praktek. Luciana duduk di kursi tunggu karena ia tidak diperkenankan mendampingi kedua putranya. Tak lama terdengar tangisan Depan dan Davin. Hati Lucy semakin tak tenang membayangkan apa yang terjadi di dalam sana. Rasanya ia ingin menerobos masuk ruangan itu untuk melihat kondisi kedua putrianya. Luciana menutup wajahnya. Air matanya tak lagi dapat terbendung. Ia terisak lirih. Delano dapat melihat jika sekarang ini ibu dari kedua anak itu sedang menangis karena tubuhnya bergetar. "Mereka anak-anak yang kuat, mereka pasti akan segera sembuh," kata Delano. Lucy masih menutup wajahnya. Tak lama dokter yang menangani Depan dan Davin keluar. Lucy segera bangun dan menyambut dokter itu, begitupun Delano. "Bagaimana kondisi anak-anak saya, dokter?" "Kedua putra Anda tampaknya harus dirawat inap karena dibutuhkan observasi lanjutan. Kami sudah mengambil sampel darah mereka berdua untuk dibawa ke laboratorium untuk memastikan pastinya sakit yang mereka alami," tutur dokter jaga itu. Tubuh Lucy terasa lemas. Jika sadar di belakangnya tak ada Delano, mungkin Lucy sudah jatuh ke belakang. Tapi kini tubuhnya saat ini berada dalam rangkuan Delano saat tiba-tiba tubuhnya limbung dan hampir jatuh.